Pada tahun 1990-an, seorang penginjil Kristen dari Amerika Serikat, Robert Morey, menerbitkan sebuah teori yang mengguncang diskusi antaragama. Dalam buku kontroversialnya, The Islamic Invasion, ia menyatakan bahwa Ka'bah bukan tempat suci, melainkan bekas kuil penyembahan berhala. Lebih tepatnya, penyembahan kepada dewa bulan, yang menurutnya adalah bentuk penyamaran dari iblis. Robert Morey menyatakan bahwa Ka'bah adalah bangunan pusat bagi penyembahan dewa bulan tersebut. Batu hitam yang berada di sudut Ka'bah adalah batu meteor yang disembah sebagai lambang kekuatan setan. Ia menulis secara langsung, Islam is nothing more than a modern version of ancient moon worship. Islam tidak lebih dari versi modern dari penyembahan bulan kuno. Morey juga menuding bahwa simbol bulan sabit yang banyak diasosiasikan dengan dunia Islam adalah bukti kuat bahwa Islam memiliki akar dalam agama pagan bulan. Ia mengklaim bahwa suku-suku Arab pra-Islam memuja dewa bulan bernama Hubal dan bahwa Ka'bah adalah kuil utama bagi penyembahan berhala itu. Bahkan Morey menyebut bahwa Nabi itu tidak menemukan agama baru, melainkan hanya meneruskan praktik pagan yang sudah ada di Mekah. Dalam beberapa pernyataan lisan dan tulisan lanjutannya, Morey semakin memperkuat propaganda dengan menyebut bahwa batu hitam adalah objek utama penyembahan berhala, dan bahwa mencium batu tersebut adalah bentuk pemujaan terhadap roh jahat atau manifestasi iblis. Ia menyiratkan bahwa Satan berpakaian diri sebagai dewa bulan untuk menipu orang Arab. Setan menyamar sebagai dewa bulan untuk menipu bangsa Arab. Teori-teori Robert Morey bagian dari kampanye apologetika di Amerika Serikat. Ia mendirikan Faith Defenders Ministries, sebuah lembaga yang fokus pada misi anti-Islam dan konversi umat Muslim ke Kristen. Lewat seminar, buku, dan siaran radio, Morey gencar menyebarkan bahwa Ka'bah adalah kuil iblis, kepercayaan mereka adalah kebohongan besar, dan mereka adalah penyembah berhala tanpa sadar. Renungan ini lahir dari satu nama, Robert Morey, seorang tokoh Kristen fundamentalis yang menciptakan salah satu paling terkenal di era modern terhadap simbol paling suci dalam agama Islam. Bagi kalangan Kristen di Amerika, Ka'bah bukanlah tempat ibadah, melainkan simbol kesesatan, bahkan kediaman iblis. Saudara-saudari dalam Kristus yang terkasih, kita merenungkan sesuatu yang mungkin terasa asing, bahkan mengguncang, bahwa ada simbol di dunia ini yang tampak suci, namun sebenarnya menyimpan maksud yang jauh dari terang. Kita telah menyingkapkan bagaimana seorang apologet radikal bernama Robert Morey mengungkap pandangannya terhadap Ka'bah, bukan sebagai tempat ibadah sejati, tetapi sebagai manifestasi penyamaran iblis melalui sejarah, simbol, dan ritus. Apakah kita percaya sepenuhnya pada semua pernyataannya atau tidak? Itu bisa menjadi ranah diskusi. Tapi satu hal yang tidak bisa kita tolak adalah iblis memang ahli dalam menyamar. Dan hari ini Tuhan memanggil kita untuk waspada, untuk membuka mata rohani, dan untuk tidak sembarangan menyebut segala sesuatu yang kelihatan religius sebagai berasal dari Tuhan. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Renungan ini membuka mata kita. Tidak semua yang tampak bersinar adalah terang. Tidak semua ritual, tempat suci, atau bahkan sistem keagamaan di dunia ini berasal dari Roh Tuhan. Ada yang diorganisir oleh kegelapan, dibungkus dengan kemasan ilahi, lalu ditawarkan kepada manusia agar mereka tertipu secara rohani. Saudara, penyesatan terbesar bukanlah kegelapan yang terang-terangan,
melainkan kegelapan yang dibungkus dengan cahaya semu. Di zaman modern ini manusia mengejar spiritualitas tanpa kebenaran. Dunia lebih senang dengan bentuk daripada isi. Lebih suka damai palsu daripada kekudusan yang menyakitkan daging. Maka tak heran penyamaran iblis makin luas dan diterima. Simbol-simbol palsu diagungkan sementara salib Kristus diabaikan. Ulangan pasal 12 ayat 2 dan 3. Kamu harus sungguh-sungguh memusnahkan segala tempat di mana bangsa-bangsa yang kamu usir itu beribadah kepada Allah mereka. Mezbah-mezbah mereka harus kamu robohkan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan berhala. Dia tidak pernah berkata, itu kan budaya orang lain, biarkan saja. Tidak, ia memerintahkan penghancuran tempat-tempat di mana roh jahat dipuja, meskipun bentuknya tampak agung atau dihormati oleh bangsa lain. Kita hidup di zaman di mana dunia menuntut kita toleran terhadap berhala, terhadap sistem-sistem yang tidak tunduk pada Kristus. Tapi Alkitab berkata, robohkan mereka, tidak secara kekerasan fisik, tapi secara rohani, dalam hati, dalam pikiran, dalam pengakuan iman yang murni. Pertanyaannya, apakah ada Ka'bah dalam hidupmu? Tempat suci palsu yang kamu jaga, kamu bela, kamu dekati padahal itu adalah pusat dari penyamaran iblis? Wahyu pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Babel adalah sistem dunia, sistem yang mencampur adukkan kebenaran dan kebohongan, yang membingkai kejahatan dalam nama cinta, dan membungkus iblis dengan sutra religius. Hari ini suara Tuhan berkata, pergilah kamu daripadanya. Jangan menjadi umat yang hanya ikut arus. Jangan menjadi orang Kristen yang memuja simbol yang tidak kamu pahami, yang berkata, semua agama sama. Padahal Tuhanmu telah berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala,
dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.